Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda-nunda, orang yang menunda-nunda daripada membayar hutang, yuhillu irdahu, menjadikan dirinya halal akan kehormatannya dan halal untuk dihukum. Halal untuk dihukum. Di orang-orang yang mampu untuk melunasi hutangnya, tapi kok dia tidak mau membayar, nah ini kan sering. Makanya hati-hati, Islam itu membolehkan kita untuk berhutang, tapi jangan biasakan berhutang. Makanya sampai para ulama katakan, jangan kamu berteman dengan orang yang biasa ngutang. Jangan kamu berteman dengan orang yang biasa ngutang, padahal ngutang itu halal. Tapi para ulama ahli tasawuf melarang kita untuk berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang yang biasa ngutang. Kenapa? Pasti bakal nular nanti. Orang itu kalau sudah biasa ngutang, dia remehkan. Oh sekarang utang, besok utang lagi. Besok utang lagi, utang lagi. Lah kita dilarang oleh para ulama ahli tasawuf untuk kumpul dengan orang-orang model seperti ini. Kenapa? Kita bisa ketularan nanti. Karena kalau sudah ketularan, ini masalahnya hak ini ya. Utang itu masalahnya hak, makanya kalau tidak kepepet jangan utang. Kenapa seperti itu? Nah, misal hutang itu dalam kehidupan kita, lebih khususnya di Indonesia ini, itu hampir bisa dikatakan kalau kita hutang kemudian kedengaran orang lain itu kadang malu. Kira-kira. Nah, sehingga keseringannya apa? Di saat kita berhutang, kita berusaha untuk menyembunyikan itu. Kita berusaha untuk menyembunyikan itu. Bahkan terkadang istri tidak tahu, ya. Anak tidak ada yang tahu. Ini malah lebih bahaya ini. Kenapa? Kita hutang, misal saya hutang kepada Pak Haji Saifuddin, ya, semoga saya tidak punya hutang. Punya hutang ini berat, ya. Misal ini saya contoh berhutang kepada Pak Haji Saifuddin. Kemudian saya tidak kasih tahu istri, saya tidak kasih tahu anak. Saya berhutang, saya bilang ke Pak Haji, insya Allah sebulan saya bayar. Dapat seminggu saya mati. Dapat seminggu saya mati. Terus bagaimana setelahnya? Kalau istri dan anak-anak saya nantinya tidak tahu kalau saya punya hutang, maka seumur saya di alam kubur atau selamanya saya dikubur sampai nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan, saya dibelenggu, diikat di kuburnya. Jangan remehkan hutang. Jadi disiksa. Siksanya itu diikat. Kayak bayangkan jenengan diikat dengan tali yang kencang. Makanya pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat untuk mengimami salah seorang sahabat yang meninggal. Nabi Muhammad menolak. Nah ini dia, hutang itu halal, tapi kalau kita jadikan kebiasaan menjadi hal yang buruk. Nabi Muhammad pernah menolak untuk menjadi imam sholat jenazah yang jenazahnya punya tanggungan hutang. Tidak mau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad milih tidak ngimami jenazah yang masih punya tanggungan hutang. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jadilah engkau imam sholat jenazah saudara kita ini. Nanti urusan hutangnya saya yang nanggung, kata Sayyidina Abu Bakar. Hutangnya saya yang nanggung. Kalau Allah berikan kepada saya kemudahan, saya akan lunasi, wahai Rasulullah. Nah, baiklah kalau begitu. Akhirnya Rasulullah mau jadi imam. Begitu Rasulullah jadi imam, selesai dikuburkan, kemudian datang hari selanjutnya, ketemu Sayyidina Abu Bakar, tanya, ya Abu Bakar, gimana utangnya si fulan yang kemarin, sudah kau bayar belum? Belum ya Rasulullah, belum ada rezeki, belum ada rezeki uang. Datang hari kedua, hari selanjutnya, tanya lagi, bagaimana Abu Bakar? Terus seperti itu. Jadi setiap ketemu di absen sama Rasulullah. Begitu tiba waktunya Sayyidina Abu Bakar melunasi daripada hutang sahabat tadi yang meninggal, ketemu dengan Rasulullah, ya Abu Bakar, bagaimana, sudah kau lunasi? Kata Sayyidina Abu Bakar, sudah ya Rasulullah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, alhamdulillah kalau begitu sahabat kita yang waktu itu meninggal saat ini telah terbebas dari belenggunya. Nah, ini makanya Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berwasiat, untuk berwasiat. Nah, sunnahnya kita berwasiat itu tidak nunggu tua, ya. Wasiat itu tidak nunggu tua.
Apalagi sekarang nggak gampang. Kalau dulu ya, para ulama dulu itu berwasiat. Jadi mereka itu tulis wasiat. Misal punya tanggungan hutang, atau misal ingin bersedekah atau ingin menghibahkan beberapa hartanya, itu ditulis di kertas, ditaruh di bawah bantalnya. Ditaruh di bawah bantalnya. Sehingga kebiasaan mereka kalau ada yang meninggal dicek bawah bantal. Karena ngamalkan sunnah ini, sunnah berwasiat, dicek bawah bantal. Oh ada wasiatnya, dibaca dulu wasiatnya. Oh wasiatnya ternyata si fulan yang meninggal ini punya hutang, maka harta warisan tidak boleh dibagi sebelum hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Yang keseringan terjadi, tidak ngurusi utang si mayit, pokoknya warisan terbagi. Nah, ini anak-anak yang durhaka ini ya. Seakan-akan membagi warisnya dengan cara syariat, tapi pada hakikatnya telah durhaka kepada orang tuanya. Makanya sampai akhirnya ada beberapa para ulama-ulama, para salaf itu yang mereka tidak mau meninggalkan harta kepada anak-anaknya. Kenapa? Harta ini merusak. Dunia ini merusak. Mungkin saat ini anak-anak kita dengan harta dipegang oleh kita, mereka jadi anak-anak yang baik, soleh-solehah. Tapi di saat harta itu jadi haknya mereka, akhirnya mereka berebutan, lupa mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jadi urusan hutang, hati-hati, jangan biasakan untuk menghutang kecuali dalam keadaan yang kepepet, mendesak harus hutang, maka berhutanglah. Dan itu pun harus ditulis, kemudian buat wasiat, sampaikan kepada istri, wahai istriku, saya punya hutang kepada fulan sekian, saya takut hari ini atau nanti malam atau besok pagi saya meninggal. Kalau seandainya saya meninggal, tolong ini dilunasi ya. Itu sampaikan, jangan malah disembunyikan. Makanya karena kebiasaan atau adat di Indonesia, hutang itu adalah seperti halnya aib yang kita sembunyikan, akhirnya menjadikan diri kita sendiri sengsara nanti. Akhirnya kita dibelenggu di kuburan, keluarga kita santai-santai saja, warisan sudah habis dibagi, ada yang dibuat beli mobil, ada yang buat beli motor, kita bingung mau menyampaikan ke anak, nah bapak punya hutang, nggak bisa. Mau menyampaikan ke istri, aku punya hutang, nggak bisa. Makanya dibiasakan untuk berwasiat dan jangan biasakan untuk berhutang. Sampai tadi kita katakan para ulama melarang kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang biasa ngutang ya. Nah, lagi-lagi tadi ini kebiasaan di Indonesia ya, bahasa yang terkadang kurang enak kalau didengar, diindah-indahkan lagi ya. Apa? Kredit ya, kan utang kredit itu. Kredit itu utang. Apalagi kalau kreditnya ke bank yang tidak jelas, sudah utang, dosa lagi. Kemudian yang kedua, tadi kata Nabi Muhammad, orang yang menunda-nunda daripada melunasi hutangnya, dia punya tapi tidak mau melunasi hutangnya, maka halal kehormatannya. Halal kehormatannya, halal kehormatan itu gambarnya seperti ini. Misal, kalau ada orang yang kita hutangi, sudah jatuh tempo waktunya dia tidak melunasi, kemudian kita tambah lagi masih belum melunasi, padahal kita tahu ternyata dia belanja, ternyata dia beli motor baru, berarti kan dia punya duit, sedangkan motornya lebih mahal daripada hutang yang dia dia pinjam dari kita. Maka kehormatannya halal. Halal itu gimana? Halal untuk kita jadikan sebagai pedoman agar orang lain berhati-hati. Ada si fulan, si A misalnya ya, hutang ke saya, dia mampu untuk melunasi tapi tidak melunasi, dia pilih untuk membelanjakan uang itu ke hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian kok suatu hari Pak Udin atau Pak Haji Saifuddin ini cerita ke saya, Beb, ini ada si fulan mau menghutang ke saya, kira-kira gimana Beb? Ya, tanya misalnya, minta saran. Nah, maka saya berhak, saya boleh untuk mengatakan kepada Pak Haji Saifuddin, jangan Pak Udin, orang ini tidak amanat, orang ini kalau ngutang sering lupa, itu boleh, halal kata Nabi Muhammad, yuhillu irdahu, karena dia menunda-nunda maka dia halal, dia sama dengan menghalalkan kehormatan dirinya sendiri, maka boleh diceritakan. Dan ini juga tidak termasuk menggunjing, nanti akan ada di sini. Ini tidak termasuk menggunjing, jangan pinjami orang itu, orang ini tidak amanat, nanti yang ada uang jenengan tidak kembali. Itu bukan termasuk menggunjing, nanti akan disebutkan. Wa uqubatahu, dan boleh untuk dihukum.
Misal dilaporkan ke polisi, boleh. Jadi orang yang menunda-nunda itu sama dengan dia menjerumuskan dirinya kepada kehinaan dan juga kepada hukum. Jadi Anda yang melaporkan, Anda tidak zalim. Selagi Anda sudah kasih tempo, misalnya dua kali misalnya, karena wajib memberikan tambahan, Anda kasih tempo dua kali, kemudian setelah dikasih tempo kedua kalinya, kok ternyata Anda pergoki sendiri, orang ini sebenarnya mampu, duitnya banyak, apalagi misalnya dia termasuk orang yang gabung arisan dengan jenengan misalnya, lah kok narik, tidak nyaur utang, lah kan jenengan tahu itu, menarik 10 juta misalnya, utang 1 juta tidak dilunasi, kan jenengan tahu, maka berhak untuk jenengan laporkan dan jenengan tidak termasuk orang yang zalim. Yang kedua, daripada membicarakan orang yang tidak dianggap menggunjing, al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta bantuan agar kemungkaran itu bisa berubah, meminta bantuan kepada misalnya seorang ustadz atau salah satu tokoh di kampung, di desa, yang kiranya dengan kita minta tolong kepadanya, dia bisa merubah kemungkaran orang yang kita laporkan. Misal Pak RT misalnya, mohon maaf Pak RT, ini ada keluarga kita yang dia itu suka main judi misalnya, suka main judi, kan otomatis tujuan kita melaporkan ini kan supaya ditegur, maka ini boleh dan ini tidak termasuk menggunjing. Waraddil asi ila salah, dengan tujuan juga untuk mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebaikan supaya tobat, kita laporkan. Tujuan melaporkannya untuk minta tolong supaya ditegur agar kemungkaran ini hilang, maka ini boleh. Ini biasanya kan terjadi di kampung-kampung, di desa-desa, datang warga ke rumah kepala desa atau datang warga ke rumah Pak RT, Pak RW melaporkan tentang kemaksiatan yang sedang marak terjadi di kampung misalnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk supaya kemungkaran itu hilang, kemaksiatan itu pergi dari kampung kita. Ini diperbolehkan dan tidak termasuk menggunjing. Dalilnya adalah marra ba'du sahabati ala ahadihim falam yaruddas salam. Pernah suatu hari lewat sebagian sahabat di hadapan sahabat yang lainnya, falam yaruddas salam, dan dia tidak menjawab salam. Jadi ada seorang sahabat yang mengucapkan salam, kemudian yang disalami tidak jawab, padahal dia dengar. Fadhahaba ila Abi Bakar fa akhbarahu. Kemudian sahabat yang menyampaikan salam ini, yang mengucapkan salam, melaporkannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faja'a liyuslih wa lam yakun dzalika ghibah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendatangi orang yang tidak menjawab salam, ditegur sama Sayyidina Abu Bakar. Maka melaporkannya seorang sahabat yang mengucapkan salam tadi kepada Sayyidina Abu Bakar tidak termasuk menggunjing. Kenapa? Karena ada maslahah. Setelah dilaporkan ada maslahah. Apa maslahahnya? Sayyidina Abu Bakar menasihati daripada sahabat yang tidak menjawab salam. Walam yakun dzalika ghibah, dan itu tidak termasuk menggunjing, kata Imam Ghazali.